Dirimu itu diliputi medan elektromagnetis yang terbentuk dari vibrasi pikiran dan perasaan kamu. Setiap kali kamu berpikir dan merasakan mood tertentu, maka itu akan menghasilkan medan elektromagnetis. Nah, di antara dua hal ini, pikiran dan perasaan, yang paling kuat adalah perasaan. Jadi, ketika pikiran kamu mencoba untuk berpikir positif, think positif, tapi perasaan kamu tidak baik, tidak nyaman, maka yang menang adalah perasaan kamu. Mari kita belajar mengendalikan mood kita, memahami bagaimana mood kita bekerja, agar kita mudah mewujudkan apapun impian kita melalui hukum tarik-menarik. Simak video saya. Di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa hukum tarik-menarik itu merespon pikiran dan perasaan kita yang paling dominan atau yang paling sering kita lakukan, paling sering kita pikirkan, paling sering kita rasakan. Nah, di antara dua hal ini ternyata perasaan itu memiliki medan yang lebih besar untuk menarik segala sesuatu dibandingkan pikiran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjaga mood agar selalu baik, agar kita hanya menarik hal-hal yang positif saja di dalam hidup kita? Tentu dong, mana mau kita menarik hal-hal negatif. Hanya saja kadang kita tidak sadar bahwa perasaan kita yang buruk, mood kita yang buruk, up and down, itu mempengaruhi hidup kita secara langsung. Karena apapun yang kita rasakan, kita menerimanya kembali secara tepat, sesuai dengan ukurannya. Hanya saja kita tidak tahu bahwa kadang peristiwa-peristiwa buruk, kejadian yang menjengkelkan yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya berasal dari cerminan yang ada di dalam diri kita, dari mood kita tadi. Yang pertama, untuk menjaga mood kita agar tetap baik adalah dengan menguasai perasaan kita. Ya, jadi kali ini kita akan fokus pada feeling, rasa kita. Jadi kita harus benar-benar menguasai apa yang sedang kita rasakan. Makanya penting bagi kita adalah untuk selalu aware. Disinilah pentingnya mindfulness, memahami kesadaran murni. Jika kita terus-menerus sadar, kita terus-menerus eling, maka kita akan cepat tahu bahwa pada saat itu mood kita sedang buruk, mood kita sedang jelek, bad mood ya. Sepanjang hari dari pagi kita sudah bad mood, maka aktivitas kita, interaksi kita dengan yang lain akan cenderung terpengaruh oleh mood kita tadi. Mungkin kalau orang bertanya biasa-biasa aja gitu ya, kita jadinya nyolot, jawabnya dengan agak marah, jutek dan sebagainya. Itu berasal dari hati kita, dan ketika kita menjawab atau berinteraksi dengan orang lain dengan mood yang buruk tadi, mungkin orang lain juga akan membalasnya dengan hal-hal yang kurang membuat kita nyaman. Ya, ini menjadi sesuatu yang seperti lingkaran. Ya, kita sendiri tidak bereaksi dengan cara yang menyenangkan, tentu saja orang akan memberikan feedback yang kurang menyenangkan dengan kita. Jadi kalau kamu perhatikan gini, kadang-kadang kita ini kalau mood kita sedang baik, orang yang punya kelakuan yang agak nyeleneh gitu ya dengan kita masih bisa mentoleransinya. Tapi kalau mood kita sedang buruk, orang melakukan kesalahan kecil aja kita langsung meledak. Nah, disitulah perannya mood itu. Dan ketika kita bereaksi negatif, maka hal-hal negatif itu berdatangan lagi ya, kayak lingkaran setan. Jadi ketika bad mood atau perasaan buruk, perasaan negatif itu datang, sadarilah. Ingatlah ya, kadang-kadang kita ini hanya diminta untuk menyadari ya, melakukan hal yang sangat sederhana, yaitu untuk tetap sadar dan aware dengan perasaan itu rasanya susah sekali. Karena apa? Karena kita biasa menggunakan pikiran kita untuk menilai ya, untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih rumit. Padahal yang perlu kita lakukan hanya diam dan menyadari, kemudian mengakui adanya perasaan itu. Bukannya ditolak, bukannya dialihkan, tapi cukup amati saja perasaan itu tanpa memberikan penilaian apapun. Betapa pahit dan betapa tidak enak rasa itu, cukup dengan mengamatinya saja. Prinsipnya gini, makin kita menolaknya, itu artinya sama saja kita semakin memberi energi kepadanya. Jadi hal negatif itu menjadi susah sekali untuk kita lepaskan. Nah, jadi jika kita hanya mengamati dan membiarkan rasa tidak enak itu berlalu, lama-lama cengkraman dari perasaan itu akan menjadi semakin lemah.
dan kita tidak akan lagi berlama-lama di perasaan negatif tersebut. Tapi gimana caranya? Banyak yang bertanya sama saya, gimana caranya kok bisa perasaan nyesek, perasaan negatif itu tidak kita amati gitu kan ya. Menurut saya ini memang membutuhkan kesabaran, membutuhkan latihan. Oleh karena itu berlatih mindfulness itu menjadi sangat penting. Tetap berada di momen saat ini, tidak mengingat-ingat yang kemarin dan juga tidak membayang-bayangkan yang akan terjadi nanti. Yang kedua, perasaan kita, feeling kita itu memiliki daya magnetis yang sangat besar. Tadi sudah saya sampaikan di awal video bahwa perasaan itu memiliki kemampuan untuk menarik segala sesuatu itu jauh lebih besar dibanding sekedar fokus pikiran. Inilah yang sering terjadi ketika seseorang mempraktekkan hukum tarik-menarik, sudah memfokuskan, sudah menuliskan berlembar-lembar kalimat, afirmasi, sudah melakukan repetisi, tapi ternyata masih juga belum mencapai apa yang diinginkan. Itu karena apa? Karena ada rasa di dalam hati mereka yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan tadi. Jadi ketika pikirannya menginginkan A, diam-diam perasaan tadi di belakang kita, di dalam hati jauh, mungkin di bawah sadar kita, itu merasa tidak yakin atau tidak percaya akan tercapainya impian kita tadi. Jadi kayak berkutat, ada pertentangan, ada konflik di dalam diri. Nah, yang ini harus kita bereskan dulu. Jadi kalau kamu itu sudah memiliki energi yang benar ya, ada keselarasan, sinkronitas antara rasa ya, itu disebut keyakinan, dan atensi kita ya, perhatian kita, fokus kita, maka medan energi yang terbentuk akan menjadi lebih kuat dan kita cenderung lebih mudah untuk menarik apapun yang kita impikan. Sekarang bagaimana mempertahankan mood itu? Saya ingin membagikan apa yang sering saya lakukan. Jadi saya bayangkan gini ya, saya bayangkan ketika ada satu kejadian besar di dalam hidup saya yang membuat saya sangat bahagia, saya sangat senang ya, maka kejadian itu akan saya ingat-ingat, akan saya simpan ya, istilahnya di dalam hati saya, di dalam benak saya sebagai apa ya, saya beri label, oh ini rasanya gitu ya. Kemudian perasaan ini saya pelihara. Ya, jadi misalnya gini, saya menang undian nih, saya rasanya senang sekali. Gimana dong perasaan kamu kalau kamu tanpa diduga-duga menang undian? Tentunya rasanya senang ya, bahagia, kemudian semangat gitu. Wah, kok rasanya ini kayak rezeki nompok gitu ya. Jadi rasa berbunga-bunga dan semangat itu tuh ada gitu ya. Dan perasaan ini saya simpan, saya jadikan stok di dalam benak saya kalau nanti satu saat saya membutuhkannya. Jadi ketika ada hal kecil yang membuat saya senang, misalnya saya nemu duit 50.000 atau 100.000 gitu ya, atau hal kecil apapun, misalnya ditraktir teman, dikasih bingkisan sama teman, dikasih surprise ulang tahun gitu ya. Nah, itu membuat saya senang, dan kemudian rasa senang yang tadinya kecil tadi saya lipat gandakan. Saya ingat-ingat rasa ketika saya mendapatkan undian tadi. Kan manusia ini perlu kita ketahui adalah orang yang adalah makhluk yang memiliki imajinasi. Salah satu kelebihan yang luar biasa yang dimiliki manusia, dan itu adalah power kita, adalah imajinasi. Kita bisa berimajinasi sesuai dengan apapun yang kita inginkan ya. Jadi ketika saya hanya bahagia kecil gitu katakanlah ya, hanya rasa senang kecil, saya gandakan, saya seolah-olah mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu. Itulah cara saya menjaga mood saya. Jadi hal kecil saya besar-besarkan, tapi kalau hal yang negatif ya saya amati saja, biarkan berlalu. Tapi kalau hal besar saya sangat saya ingin menduplikatnya menjadi lebih besar lagi. Jadi energi yang saya miliki itu menjadi energi positif yang saya miliki itu menjadi berkali-kali lipat, even kejadiannya sangat kecil. Itulah kenapa di dalam agama disarankan untuk selalu bersyukur. Benar, orang-orang tua juga selalu menganjurkan kita untuk selalu bersyukur apapun, walaupun itu kejadiannya kecil, rezekinya ya tidak seberapa ya, tapi selalu berucaplah syukur untuk hal-hal tersebut. Karena apa? Karena dengan mengeluarkan energi itu dari dalam diri kita, memancarkan energi syukur dalam diri kita, kita itu seperti sedang memaintain energi kita agar tetap positif. Bayangkan kamu mampu melakukan ini setiap hari dan menjadi ciri khas kamu, maka kamu bayangkan energi yang meliputi kamu itu adalah hal-hal yang positif.
maka hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang positif juga, walaupun itu kecil, seperti keberuntungan-keberuntungan kecil, misalnya kamu tiba-tiba saja dapat tempat parkir yang mudah, tiba-tiba saja kamu dapat diskon di tempat perbelanjaan, tiba-tiba ya rezeki kecil itu akan memenuhi kita. Itu benar loh. Ketika kamu energinya benar, kamu akan mudah sekali menarik hal-hal yang positif dan akan menemukan banyak kemudahan dalam hidup ini. Tips yang ketiga, cara agar mood kita tetap baik adalah dengan terus mempertahankan ini. Memang tidak mudah ya, karena hidup itu kan up and down. Kita tidak bisa mengatur agar hal-hal yang baik saja yang datang ke kita, dan kita juga tidak bisa mengatur orang lain agar selalu sopan dengan kita, agar selalu bersikap manis atau antusias gitu ya. Kadang-kadang kita mengalami juga yang namanya hari-hari buruk, yang dimana hal itu tidak bisa kita tolak, dan ini adalah fakta yang harus kita terima sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk satu tadi kembali belajar mindfulness, dan yang kedua belajar untuk melepaskan diri dari berbagai kemelekatan. Kemelekatan ini maksudnya ketika kita begitu berharap orang ingin berharap agar orang bertingkah baik dengan kita, di mana hal itu memang sebenarnya wajar, tapi kembali lagi kita kan tidak bisa mengatur reaksi orang, mengatur orang gitu ya. Satu-satunya yang bisa kita atur, kita kendalikan dengan penuh adalah reaksi kita terhadap orang tersebut. Saya sering bertemu dengan orang yang egonya luar biasa, yang kesombongannya, yang cara bicaranya itu sangat istilahnya nyolot gitu ya, dan itu kalau kita melekat pada keinginan kita untuk selalu diakui, dihormati, kita akan bertentangan dengan orang tersebut. Jadi intinya kita ini harus belajar menerima segala sesuatu itu. Kalau orang itu seperti itu sifatnya, ya sudah, biarkan saja. Tinggal kitanya yang menata hati kita, jangan sampai kita menyimpan kepahitan terhadap orang itu. Kalau sudah ada kejadian buruk yang terjadi dalam hidup kita di belakang, ya kita terima sebagaimana adanya, dan yang penting sekarang bagaimana kita bereaksi terhadap hal tersebut. Biarkan energi-energi itu berlalu, biarkan energi itu datang dan pergi dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kita adalah jiwa yang menghuni suatu tubuh yang datang ke dunia ini untuk mengalami atau experience hal-hal tersebut, entah itu pahit, entah itu manis, di mana hal tersebut sebenarnya hanyalah pembelajaran agar jiwa kita semakin matang, semakin semakin mampu melepaskan ego, kemelekatan kita. Ego itu ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, keinginan kita untuk selalu dihormati, keinginan kita untuk selalu dihargai ya. Itu adalah kemelekatan, bagian dari kemelekatan. Bukan berarti kita ini boleh saja untuk disakiti, boleh saja untuk dikambing hitamkan, bukan. Tapi di sini artinya bagaimana kita menjaga keseimbangan. Ketika kita menjadi manusia, jangan kita terus kaku gitu loh, memegang ego kita sampai kita sakit sendiri. Di sisi lain, kita ini harusnya fleksibel menghadapi apa yang datang dan pergi dalam hidup kita. Itulah yang disebut sebagai ikhlas. Saya tuh pernah memiliki keinginan untuk let's say pindah pekerjaan, pindah tempat ya, pindah tempat bekerja, pindah kantor gitu ya. Dan saya mempraktekkan hukum tarik menarik. Saya fokuskan, saya sudah mengambil tindakan, melamar di tempat itu, saya fokuskan energi saya di sana, saya melakukan visualisasi. Tapi entah kenapa saya sampai bingung. Saya rasanya sudah melakukan hal-hal yang benar seperti yang dikatakan oleh pakar The Law of Attraction, pakar hukum tarik menarik yang saya tonton di YouTube atau yang saya baca. Saya merasa kok saya nggak berhasil ya, berbulan-bulan sampai setahun saya tetap aja di tempat saya yang lama, dan saya merasa semakin negatif. Karena apa? Karena saya ingin tubuh saya masih di sini, tapi jiwa saya sepertinya sudah mau ke sana. Sepertinya saya sudah nggak betah, ingin segera cabut dari sini dan ingin pergi ke sana. Jadi saya sepanjang waktu mengalami rasa tidak betah, rasa negatif, dan saya merasa tidak bahagia karena saya begitu inginnya ke sana. Nah, disitulah salahnya saya. Disitunya keliru, dan saya harap teman-teman memahami ini betul, bahwa kita itu memang benar-benar harus berada pada energi yang tepat untuk menarik dengan mudah apapun yang kita impikan. Jadi hati kita itu memang benar-benar sudah beres, harus selesai, harus nyaman, ringan, baru kita mampu menarik segala sesuatunya dengan relatif lebih mudah. Walaupun di sini ada satu faktor lagi, ada yang namanya
waktu manifestasi. Apapun yang kita inginkan ya tidak begitu saja datang, karena semakin besar yang kita inginkan, dibutuhkan waktu yang cukup untuk memanifestasikannya, karena semesta ini bekerja melalui energi-energi yang lain, melalui kejadian-kejadian lain yang datang ke hidup kita, yang endingnya nanti untuk mewujudkan apapun yang kita impikan. Nah, itulah yang namanya disebut sebagai divine timing, waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Nah, dan saya menanti-nanti waktu itu dengan gelisah, dengan resah. Saya ngotot ya seperti itu, ngotot menginginkan untuk saat itulah, dalam waktu dekat. Saya maunya sekarang. Saya tidak cocok di sini. Nah, jadi saya semakin lama semakin pahit. Saya seperti kayak duduk di kursi yang panas. Saya gelisah terus, dan saya merasa makin pahit. Kemudian saya evaluasi sendiri. Saya evaluasi diri saya evaluasi di mana saya salahnya. Saya pikir kalau dari fokus pikiran dan juga atensi dari pikiran itu tidak ada yang salah, tapi saya merasa memang ada yang salah dalam diri saya, dalam pikiran, dalam perasaan saya, rasa saya. Disinilah kebanyakan pelaku hukum tarik menarik itu gagal, karena ada rasa yang salah, ada rasa atau mood yang keliru. Dan ini ingatlah, perasaan ini lebih besar pengaruhnya dibandingkan pikiran. Jadi pada saat itu saya ngotot ya, rasa saya ada rasa cemas, rasa khawatir, ada sedikit rasa tidak percaya, bisa nggak ya dalam waktu dekat ini, sebenarnya ini mungkin nggak sih. Nah, jadi itu sebenarnya bertentangan dengan fokus saya. Saya seolah-olah mengatakan, pikiran saya mengatakan yes, saat inilah, saat nggak lama lagi. Bahkan saya sudah mempersiapkan segala satu berkas-berkas dan sebagainya ya. Tapi hati saya merasa, kayaknya ini bukan momen yang pas deh, kayaknya agak sulit deh gitu ya. Jadi ada pertentangan, dan itulah yang menyebabkan penundaannya. Sampai kemudian saya sadari bahwa mungkin pada saat itu saya belum belajar, masih ada masih ada perasaan saya yang belum beres. Energi saya belum beres gitu ya. Jadi saya merasa masih ada PR yang harus saya selesaikan di tempat ini. Masih ada ganjalan, blok di dalam diri saya ini. Inilah yang disebut sebagai para spiritualis itu sebagai shadow work ya, pekerjaan bayangan. Artinya ada sesuatu di bawah sadar kita yang diam-diam menjadi blok. Jadi pendeknya pada saat itu saya masih memancarkan energi negatif dan inilah membuat blok pada saat itu, memblok manifestasinya, dan itu tertunda sampai sekitar setahun gitu ya. Nah, kemudian pada waktu itu saya sudah mulai belajar, saya merenungi bahwa disinilah saya kurangnya, di sini saya kelirunya, dan saya kemudian mulai berusaha ya untuk mengikhlaskan ya, dimanapun saya berada saat itu, disitulah seharusnya saya berada. Jadi saya mulai mempraktekkan mindfulness, dan kemudian saya mulai lama-lama saya menjadi ikhlas di mana saya berada. Saya pikir gini, kalau misalnya kita ini nggak bisa ngotot, kalau kenyataannya menerima segala sesuatu pada apa adanya ya, kenyataannya kita masih terus di sini, mungkin kita memang perlu belajar di sini. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita lepaskan, ada kemelekatan, ada kenegatifan yang harus kita lepaskan, yang harus kita pelajari di situ. Saya belum layak naik kelas karena saya belum membereskan yang ini. Dan pekerjaan saya waktu itu, yang harus saya bereskan waktu itu adalah rasa negatif, perasaan negatif. Perasaan negatif saya seperti merasa seperti sedang dihukum, saya merasa saya tidak diperlakukan dengan adil. Itu perasaan yang saya pancarkan tanpa saya sadari. Jadi saya memaintain energi saya belajar menerima segala sesuatunya, dan saya berjalan untuk menghadapi rasa negatif saya sendiri. Saya benar-benar duduk di sana secara mindfulness, saya katakannya, saya benar-benar ada di tempat itu pada akhirnya, dan menikmati apapun yang terjadi. Saya menerima segala sesuatunya sambil saya terus tetap berusaha belajar membuat perasaan saya menjadi lebih baik. Dan kemudian saya berhasil, saya menjadi lebih nyaman di situ, saya menjadi bergaul lebih dekat dan lebih terbuka dengan teman-teman di tempat yang tadinya saya ingin pergi tadi. Dan you know what? Ketika saya sudah merasa nyaman di situ, informasi mengenai kepindahan saya itu justru datang ketika saya sudah cukup nyaman. Itu adalah tanda bagi saya bahwa saya sudah membereskan apa tadi yang menjadi blok saya. Ketika saya tidak menjadi negatif lagi, justru hadiahnya datang belakangan. Itulah yang saya catat. Jadi begini nih. Jadi seharusnya energi kita ini begini. Saya sudah merasa ringan, dan pada akhirnya terus terang saya berkata, dimanapun saya berada itu tidak ada masalah, tidak
sama saja. Kalau energi kita sudah benar, dimanapun kita berada, kita tetap nyaman-nyaman aja. Karena sesungguhnya kita mengira kita ini selalu berkonflik dengan orang lain. Padahal kenyataannya kita ini selalu berkonflik dengan diri kita sendiri. Kita sedang menghadapi ego kita sendiri. Kita tidak mau, kita ingin begini, kita ingin begitu, kita merasa diperlakukan tidak adil, kita merasa bla 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 dan sebagainya. Itu membuat perasaan negatif kita. Dan semakin sering kita berpikir begitu, ya semakin banyak kejadian-kejadian tidak menyenangkan datang dalam hidup kita. Muter-muter di situlah. Jadi intinya, semakin kamu sering berada di rasa baik, maka hal-hal yang menyenangkan, hal-hal baik, even itu kecil-kecil, itu akan sering datang ke kehidupan kita, sering datang menyapa kita. Keberuntungan-keberuntungan kecil itu akan semakin lengket mengikuti kita. Jadi kita akan sering, semakin sering menarik hal-hal yang baik gitu, karena secara berulang begitu ya. Walaupun kadang-kadang ada hal yang negatif. Jadi kalau ada hal yang negatif datang, jangan kamu memberikan reaksi yang buruk. Karena kalau kamu memberikan reaksi yang buruk, kamu sedang memanggil hal yang buruk. Jadi selalu waspadalah atas pikiran dan mood kita. Panggillah selalu rasa baik itu, ciptakan. Kalau saya gini, saya sering membayangkan bahwa di dalam benak saya ini, ya ingat, kemampuan terbesar manusia adalah imajinasi. Jadi saya sering membayangkan seperti di dalam hati saya itu seperti ada sungai kecil yang mengalir, yang tenang, yang damai, yang tidak tersentuh oleh kerusuhan di luar diri saya. Jadi ketika dunia di luar diri saya gonjang-ganjing, ada hal-hal yang tidak menyenangkan datang, saya tetap terkoneksi dengan keteduhan di dalam hati saya, di dalam batin saya, dan dimana disitulah diri saya yang sejati ada. Diri ego saya mungkin sedang menghadapi berbagai macam badai di luar diri kita, badai ya mungkin apalah, angin puyuh gitu kan. Tapi suatu tempat yang teduh di dalam diri saya, di mana diri saya yang sejati itu ada, dia tetap berada di sekitar sungai kecil yang teduh itu. Saya berusaha untuk selalu terkoneksi dengan apa yang ada di dalam diri saya itu. Itulah yang membuat saya bertahan ketika saya harus berhadapan dengan orang-orang yang toksik, lingkungan toksik dan sebagainya. Itu membuat kita tetap waras dan membuat kita tetap tenang. Even yang terjadi di luar diri kita macam-macam, tapi yang di dalam diri kita itu tetap tenang. Jadi reaksi yang kita berikan adalah reaksi yang yang tetap tenang, reaksi yang damai, memancarkan kedamaian dan keteduhan dalam diri kita. Nah, ciptakanlah rasa damai, ciptakanlah mood yang baik dari dalam diri kamu itu, dan teruslah berlatih memperbesarnya. Tidak perlu khawatir ketika kamu jatuh, ya jangan menyalahkan diri sendiri ketika jatuh dalam perasaan negatif, tapi cepatlah sadari dan bangun kembali mood itu. Nah, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya yang masih terkait dengan episode hukum tarik-menarik. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan kamu like, kamu subscribe bagi yang belum subscribe, karena kita akan terus berkembang menuju pribadi yang lebih baik, menjadi jiwa yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.